Berjumpa lagi dengan saya JVS Chandra di YouTube channel saya, JVS Chandra Channel. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan bahwa kita ini semua adalah hambanya. Seorang hamba itu harus rendah hati di hadapan Tuhannya, sehingga kita mau mengakui bahwa segala sesuatu yang kita punya hari ini, segala sesuatu yang kita miliki hari ini, itu datangnya hanya daripada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, pada tayangan kali ini, saya mau mengajak kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan kita. Bapa Surgawi, ini kami hamba-Mu datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami, sebab tidak ada satupun dalam hidup kami yang bisa kami banggakan. Segala sesuatu yang kami miliki, apakah itu benda, apakah itu pengetahuan, atau apakah itu kemampuan, semua itu datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Dan apa yang sudah kami terima daripada-Mu, biarlah boleh kami teruskan kepada yang lain, supaya hidup kami ini menjadi lebih berarti. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kiranya Engkau disenangkan dengan renungan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Ada sebuah pujian yang berbicara tentang hamba, dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana hidup kita menjadi bisa berarti, Bapak Ibu Saudara? Sebelum saya membahas hal ini lebih lanjut, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah perbedaan dan persamaan antara Danau Galilea dan Laut Mati? Tentu semua bisa menjawab pertanyaan saya ini. Perbedaan yang paling utama adalah Danau Galilea sesuai dengan namanya adalah sebuah danau tentunya. Sementara Laut Mati sesuai dengan namanya adalah juga sebuah laut. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, ada juga perbedaan penting yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua umat manusia.
Namun sebelumnya kita membahas hal ini, ada baiknya kita bahas mengenai persamaannya dulu. Apa persamaannya? Persamaannya adalah Danau Galilea dan Laut Mati sama-sama mendapat air dari sumber air yang sama, yaitu Sungai Yordan. Lalu perbedaannya? Perbedaannya adalah Danau Galilea sangat indah, dengan dikelilingi oleh pepohonan serta ditumbuhi dengan berbagai jenis tanaman, buah-buahan, dan beraneka ragam bunga, sehingga banyak orang yang bermukim di sekitarnya. Dan di dalam danaunya ada banyak jenis ikan, hewan air yang hidup, dan tanaman air yang berkembang dengan limpahnya. Sebaliknya, Laut Mati merupakan tempat yang tidak bisa ditinggali. Tidak ada tumbuhan atau spesies yang dapat hidup di dalam maupun di luarnya. Selain itu, di daerah Laut Mati juga menimbulkan aroma yang tidak sedap, seperti bau bangkai. Karena itulah ia dinamakan Laut Mati. Mengapa keduanya bisa sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara? Walaupun berasal dari satu sumber air yang sama, perbedaan yang paling hakiki adalah Danau Galilea menerima dan memberi. Dia menerima lalu dia beri. Dia menerima air dari Sungai Yordan, kemudian menyalurkannya dan memberikan air itu ke danau-danau lain yang juga memanfaatkan air pemberian dari Danau Galilea. Sedangkan Laut Mati hanya menerima dan menyimpan. Kalau tadi Danau Galilea dia menerima dan memberi, tetapi Laut Mati menerima dan menyimpan untuk dirinya sendiri. Sehingga air yang masuk ke Laut Mati tidak pernah keluar lagi ke tempat yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah hal ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jika hidup kita hanya menerima saja dan tidak mau memberi, berbagi, dan menyalurkan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, maka hidup kita akan penuh masalah, penyakit, dan nama kita pun akan menjadi busuk karenanya. Sehingga kita akan menjadi orang yang pertama, terus meminta. Minta diperhatikan, minta yang paling baik, minta yang paling bagus, minta yang paling banyak, minta yang paling dikasih, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kita selalu menjadi orang yang selalu minta, maka kedua, kita tidak akan pernah puas. Dan karena kita tidak pernah puas, lalu yang ketiga, kita menjadi serakah.
Dan karena kita menjadi serakah, yang keempat, kita jadi orang yang egois. Dan karena kita menjadi orang yang egois, maka yang kelima, kita jadi orang yang selfish. Semua hanya untuk diri sendiri. Dan karena kita menjadi orang yang selfish, yang keenam, kita maunya menang sendiri. Dan akhirnya yang ketujuh, hidup kita akan penuh sampah, sehingga akan berbau busuk dan menjadi gudang penyakit. Sikap hati dan cara hidup seperti laut mati ini tidak akan membuat hidup kita bahagia dan tidak akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Itu sebabnya biarlah sekali lagi apa yang sudah kita terima dari Tuhan, apakah itu anugerah, berkat, kasih, apapun itu, biarlah boleh kita teruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka boleh melihat cinta kasih Tuhan, lalu mereka memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Sebab apa yang kita punya hari ini, kita tidak akan membawanya pada saat kita dipanggil pulang kembali oleh Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati sebagai hamba yang selalu mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Inilah janji kami di hadapan-Mu saat ini. Biarlah penyembahan syukur kami selalu ada di dalam setiap jalan hidup kami. Sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
jadilah kehendak-Mu Tuhan, hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami selamanya. Mari kita bawa hidup kita, letakkan hak atas hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sesungguhnya kita ini adalah seorang hamba yang harus selalu setia dan taat kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Dan karena Dia adalah pemilik hidup kita, Dia yang paling tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya lepaskan semua yang menjadi beban kita saat ini, yang menjadi andalan kita saat ini, dan pegang Tuhan lebih erat lagi. Andalkan Tuhan lebih lagi, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan orang yang taat dan setia kepadanya, yang memiliki hati sebagai hamba. Tuhan yang baik, Tuhan pemilik hidup kami, bantu kami untuk menyadari bahwa segala yang kami miliki sampai hari ini, semua itu datangnya dari Padamu. Apa yang kami punya sampai dengan hari ini, semua itu adalah punya-Mu. Itu sebabnya bantu kami untuk tidak memegang terlalu erat apa yang ada di tangan kami hari ini, sehingga itu tidak menjadi ilah bagi kami. Namun sebaliknya, bantu setiap kami untuk berani melepasnya, untuk dapat berbagi, sehingga mereka yang belum mengenal cinta kasih-Mu dapat melihat Engkau ada di dalam diri kami, lalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu diingatkan ketika kami diberkati, itu dapat membuat kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami akui kami tidak akan mampu. Namun ketika Engkau menambahkan kasih-Mu yang tidak terbatas itu, maka kami akan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk menjadikan hidup kami lebih